Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat ya Bapak dan Ibu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan amanah yang dibebankan kepada kita. Pada kesempatan hari ini, saya akan mensosialisasikan proses pembelajaran yang akan dilakukan pada semester genap tahun akademik 2021-2022. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dan sudah disosialisasikan melalui web UTM, bahwasanya Rektor UTM pada beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan peraturan rektor yang mengatur tentang proses pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2021-2022, di mana dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa proses pembelajaran di UTM pada semester genap itu dilaksanakan secara luring dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut. Di antaranya adalah bahwa mahasiswa telah mendapatkan vaksinasi dan mendapatkan izin dari kedua orang tuanya atau izin dari orang tuanya. Di dalam pasal 3 itu dijelaskan bahwa fakultas melakukan pendataan dan pengumpulan bukti vaksinasi dan surat izin orang tua wali mahasiswa, serta fakultas diberikan keleluasaan untuk mengatur bagaimana mekanisme pembelajaran yang dilakukan secara luring tersebut. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka Dekan Fakultas Pertanian mengeluarkan surat edaran nomor 35 tahun 2022 tentang pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun 2021-2022. Surat edaran tersebut mengatur secara detail bagaimana mode pembelajaran di semester yang akan datang, karena itu tidak diatur di dalam peraturan rektor, dan rektor memberikan kewenangan kepada masing-masing dekan untuk mengatur disesuaikan dengan kondisinya fakultas tersebut. Nah, di dalam surat edaran dekan itu ada beberapa poin yang perlu kami sosialisasikan, yaitu yang pertama, seluruh mahasiswa itu diminta untuk mengumpulkan bukti vaksinasi dan surat izin dari orang tua bahwa mereka itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan melakukan pembelajaran secara luring, dan ini sudah dilakukan oleh seluruh mahasiswa atau sebagian besar mahasiswa, maaf. Kemudian yang kedua, terkait dengan proses pembelajaran, maka Fakultas Pertanian mengambil kebijakan metode pembelajaran yang akan diterapkan itu adalah metode hybrid learning atau blended learning dengan proporsi pertemuan setiap mata kuliah terdiri dari 70% atau 10 kali tatap muka, dan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara daring maksimal sebanyak 4 kali atau 30% daring. Ini tidak termasuk pelaksanaan UTS dan UAS ya Bapak dan Ibu. Jadi walaupun universitas menginginkan 100% itu dilakukan secara luring, tetapi kita masih mencoba untuk melakukan blended learning, memberikan kesempatan untuk 10 kali saja yang luring dan 4 kali saja yang tatap muka. Kemudian pengaturan tentang pertemuan yang dilakukan secara luring atau daring itu diserahkan kepada dosen dan disesuaikan dengan RPS dari mata kuliah yang bersangkutan.
Kemudian yang keempat adalah durasi waktu yang digunakan untuk kegiatan praktikum diupayakan seefektif dan seefisien mungkin. Ini terutama untuk kegiatan praktikum yang di laboratorium. Preparasi bahan dan alat itu bisa dilakukan sebelum kegiatan praktikum dilaksanakan untuk menghindari supaya waktu yang dipergunakan untuk kegiatan praktikum juga tidak terlalu lama. Sedangkan untuk kegiatan pelaksanaan praktikum itu bisa dimulai pada pertemuan yang ketiga. Nah, berbeda dengan pertemuan luring di waktu yang lalu dan di mana satu SKS itu terdiri dari 50 menit tatap muka, maka untuk pertemuan luring di semester genap ini durasi waktunya itu untuk satu SKS itu sebanyak 30 menit, sedangkan yang 20 menit itu diakumulasikan untuk melaksanakan tugas-tugas. Dan waktu sesi pembelajaran dalam satu hari itu sebanyak 6 sesi atau 6 rombongan yang dimulai dari pukul 7 dan berakhir pukul 15.15, dan di antara pergantian sesi itu ada waktu istirahat selama 15 menit. Kemudian untuk kegiatan praktikum yang dilakukan di ruangan terbuka atau di lapang itu standar SKS-nya itu bisa mengikuti standar SKS 170 menit per SKS-nya. Kemudian bagi mahasiswa yang tidak diperkenankan untuk mengikuti kuliah secara luring, maka dipersilakan untuk mempelajari materi yang disediakan di GJR, dan kegiatan praktikum dilakukan secara mandiri dengan petunjuk dari program studi. Jadi sesuai dengan petunjuk yang ada di universitas, bahwa meskipun kita melakukan pembelajaran secara luring di kelas, tetapi kalau ada satu atau dua mahasiswa yang tidak diperkenankan oleh orang tuanya untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara luring, maka kita diminta untuk membuka LMS GCR melalui Jimit ataupun melalui Zoom untuk melayani pembelajaran bagi mahasiswa yang belajar dari rumah. Kemudian yang ke-10 adalah seluruh aktivitas pengelolaan kelas dilaksanakan dengan menggunakan LMS GCR, karena pada waktu-waktu yang lalu itu telah disosialisasikan kepada Bapak dan Ibu tentang pemanfaatan dan penggunaan LMS GCR ini. Maka di semester ini kita akan mencoba melakukan pengelolaan kelas dari keseluruhan aktivitas, mulai dari absensi, kemudian penulisan berita acara perkuliahan, kemudian penugasan, penyerahan soal, penyerahan nilai, dan lain sebagainya. Itu semua kita lakukan dengan menggunakan LMS. Jadi kita paperless untuk semester ini, dan mudah-mudahan semester ke depan juga bisa seperti itu. Senyampang kita menunggu LMS-nya UTM yang belum bisa dipergunakan untuk sampai saat ini, maka kita memanfaatkan dulu LMS GCR untuk pengelolaan kelas kita. Nah, bagaimana mekanisme tentang pengelolaan kelas melalui LMS GCR? Fakultas Pertanian sudah membuatkan buku panduannya dan sudah di-share kepada koordinator program studi untuk bisa di-share dan diteruskan kepada seluruh dosen yang ada di lingkungan Fakultas Pertanian. Kemudian yang selanjutnya, semua kegiatan pengurusan administrasi dilakukan secara online. Jadi ini sudah dilakukan pada semester sebelumnya dan sudah ditata oleh kepemimpinan yang sebelumnya, bahwa administrasi akademik itu bisa dilakukan secara online, dan itu kita akan teruskan untuk semester ini dan kedepannya. Kemudian untuk kegiatan skripsi dan PKL
detail dilaksanakan secara luring, sedangkan untuk seminar, proposal, dan hasil itu dilaksanakan secara daring. Pengaturan ruang perkuliahan dilakukan dengan kapasitas 40 orang dan Satpam diminta untuk memastikan tidak terdapat mahasiswa yang berkerumun di sekitar ruang kelas setelah perkuliahan berakhir. Kegiatan mahasiswa itu juga diupayakan untuk dilaksanakan pada ruangan terbuka. Jadi itu 16 poin yang masuk ke dalam surat edaran rektor terkait untuk proses pembelajaran di semester depan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan kelas dan aturan-aturannya dengan menggunakan LMS GCR. Berikut beberapa ketentuan. Yang pertama adalah semua dosen diwajibkan untuk menggunakan LMS GCR pada pengelolaan proses pembelajaran, baik pada saat kegiatan pembelajaran daring maupun luring. Jadi meskipun proses perkuliahan itu terjadi secara luring, namun proses aktivitas pencatatan administrasi mulai dari absensi, pencatatan recording perkuliahan, penyerahan soal-soal UTS dan UAS, penyerahan nilai, itu semuanya harus melalui LMS GCR ini. Kemudian yang kedua, kelas dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah dengan memasukkan semua tim dosen dan tenaga kependidikan yang ditugaskan untuk pengelolaan administrasi program studi. Kalau biasanya kita itu membuat kelas, isinya yang menjadi admin itu adalah kita sendiri. Namun untuk semester depan ini, kelas yang dibuat dalam setiap mata kuliah itu hendaknya memasukkan dosen tim teaching. Kalau misalnya ada 3 dosen, ya semua dosen dimasukkan ke dalam kelas itu, ditambah dengan tenaga administrasi kependidikan. Misalnya saja kalau agroteknologi, tenaga administrasinya Mas Singge, ya Mas Singge dimasukkan ke dalam Google Classroom tersebut, karena nanti tenaga kependidikan itu akan mengambil semua data yang diperlukan untuk pengelolaan administrasi pembelajaran di dalam GCR tersebut, sehingga secara otomatis tenaga kependidikan itu harus dimasukkan ke dalam kelas. Kemudian setiap mata kuliah hanya diizinkan untuk membuat 1 kelas dalam GCR. Ini artinya adalah kalau misalnya mata kuliahnya misalnya ada 1 mata kuliah terdiri dari 3 kelas, maka GCR-nya itu, GCR yang kelas yang dibuat itu ya 3 ya. Jadi maksudnya itu setiap dosen yang menjadi pengampu mata kuliah tersebut tidak diperkenankan untuk membuat kelas GCR sendiri-sendiri. Jadi kelasnya itu hanya 1, dosen tim berkumpul di situ, dan kalau misalnya ada 3 kelas, maka pada mata kuliah itu dibuatlah 3 kelas. Selanjutnya, di dalam kelas itu terdapat topik atau folder yang terdiri dari 5 topik atau 5 folder, yaitu yang pertama adalah ada absensi kehadiran, kemudian recording sebelum UTS, recording setelah UTS, soal ujian, nilai akhir mata kuliah. Jadi nanti foldernya itu kita buat 5. Kenapa kita buat 5? Ini dengan tujuan untuk memudahkan administrasi mengambil data yang ada di dalam GCR itu. Jadi admin setiap hari itu bisa melihat bagaimana presensi mahasiswa dan melakukan absensi di Siakat bisa dilakukan setiap hari. Begitu juga kalau misalnya
soal UTS, admin itu tidak perlu lagi meminta kepada prodi, karena admin bisa mengambil di data GCR yang dimiliki oleh dosen. Kemudian begitu juga pada nilai akhir. Nah, nanti admin juga bisa mengambil nilai akhir dari GCR yang dibuat oleh dosen tersebut. Kemudian perkuliahan yang dilaksanakan secara blended. Blended itu artinya tadi ya, di peraturan di surat edaran dekan itu ada 10 kali tatap muka dan 4 kali pembelajaran secara online. Kemudian pada pertemuan pertama dosen wajib mengupload RPS. Nah, RPS ini nanti akan diambil oleh admin untuk didokumentasikan. Kemudian dosen wajib membuat daftar kehadiran mahasiswa. Dosen wajib mengisi recording perkuliahan selama 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS. Kemudian dosen wajib memasukkan soal UTS dan UAS pada GCR. Jadi ini soal UTS dan UAS yang sudah divalidasi oleh tim jaminan mutu program studi itu bisa diupload ke GCR, sehingga mahasiswa bisa mengambil soal itu dari GCR, dan begitu juga dengan admin. Nah, ini juga dibutuhkan untuk kebutuhan administrasi keuangan. Kemudian dosen wajib menilai seluruh tugas dan memberikan feedback pada seluruh tugas mahasiswa. Kemudian dosen wajib mengisi penilaian pada GCR. Nah, selanjutnya apa saja yang menjadi tugas administrasi? Tenaga administrasi memiliki kewajiban untuk menginput absensi ke Siakat setiap hari. Kemudian tenaga administrasi mengunduh penilaian mata kuliah pada GCR. Kemudian tenaga administrasi mengolah survei kepuasan pembelajaran dan membuat laporannya kepada wakil dekan akademik. Tenaga administrasi membuatkan tema kelas dengan memasang foto dosen pengampu mata kuliah. Kemudian proses perkuliahan bisa memanfaatkan menu Jimit atau menu forum bagi kelas yang masih dalam mode daring. Nah, begitu kira-kira aturan main yang dibuat oleh Fakultas Pertanian untuk pembelajaran di semester depan. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan mencoba untuk membuat instruksi, membuat semacam pelatihan, membuat video tentang proses bagaimana pengelolaan kelas melalui GCR, di mana di sini ada 6 proses yang dimulai dari pembuatan kelas pada GCR, kemudian yang kedua pembuatan topik atau folder kelas, kemudian yang ketiga pengisian recording kuliah, pembuatan kehadiran perkuliahan, upload materi dan tugas, dan penilaian pada GCR. Nah, nanti masing-masing video akan saya buat secara terpisah. Nah, yang pertama itu untuk pembuatan kelas. Ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama kita harus menggunakan akun dari kampus ya, akun dari kampus @tronojoyo.ac.id. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu yang belum terbiasa menggunakan akun dan ternyata akunnya lupa, itu nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi admin yang ada di fakultas. Kemudian bagaimana cara untuk melakukan pembuatan kelas pada GCR? Kita akan mencobanya dengan langsung mempraktekkan pada LMS GCR-nya ya. Sedangkan ini adalah tahapan-tahapannya. Jadi nanti tahapan-tahapan ini bisa Bapak dan Ibu baca di buku panduannya. Oke, yang pertama kita akan membuat kelas ya.
Membuat kelas itu diawali dengan membuka email kita. Pastikan bahwa email yang kita pergunakan adalah email yang Trunojoyo ya, @trunojoyo.ac.id. Ini kita pastikan karena semua mahasiswa itu nanti akan menggunakan email Trunojoyo AC.id, dan ini akan kita manfaatkan juga untuk penilaian tugas mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak diperkenankan untuk menggunakan email selain email kampus, begitu juga dengan dosen. Nah, langkah yang pertama itu Bapak Ibu klik di titik-titik ini ya, titik yang 9 ini diklik. Nah, kemudian kita cari classroom. Nah, di sini ada classroom yang warnanya hijau, kita klik classroom. Nah, di sini kebetulan saya ada beberapa kelas ya yang sudah pernah saya buat. Ini ada kelas bimbingan skripsi, ini ada kelas mata kuliah kuantitatif bisnis dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan pembuatan kelas. Jadi kalau kita ingin membuat kelas baru, kita klik kode tambah ini ya, kita klik kodenya, kemudian setelah itu kita klik buat kelas. Nah, setelah kita buat kelas, kita kasih nama kelasnya, yaitu nama kelasnya itu misalnya supaya seragam, kita kasih seperti di dalam panduan ya, kita kasih namanya adalah kelas, katakanlah misalnya saya agribisnis ya, saya tulis kelas agribisnis. Mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya misalnya metode kuantitatif bisnis misalnya. Metode kuantitatif bisnis. Metode kuantitatif bisnis 2 misalnya. Nah, kebetulan jamnya itu misalnya kalau saya ngajar jam 7 sampai jam 8. Kemudian yang kedua, ini adalah bagian. Bagian ini kita isi dengan menggunakan kode dari mata kuliah tersebut. Misalnya AGB 218A. Kemudian selanjutnya nama mata kuliah. Jadi di mata pelajaran ini kita bisa copy dari sini, Ctrl C, nama mata pelajaran Ctrl V ya. Kemudian selanjutnya ruangan, kita tulis aja ruangan kita ada di RKBI misalnya. Nah, setelah semua isian ini kita lengkapi, maka kita klik buat. Masih dalam proses membuat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu kelas, sudah membuat satu kelas, yaitu kelas agribisnis metode kuantitatif bisnis 2 gitu ya, dari jam 7 sampai jam 8. Nah, ini setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan pengajar yang lain dan tenaga administrasi yang ada di program studi ya, tenaga administrasi yang diberi kewajiban untuk mengurus semua administrasi pembelajaran pada program studi. Di sini klik menu anggota. Nah, kemudian kita bisa menambahkan ini staf pengajar yang ada di sini. Kemudian kita cari saja siapa yang menjadi tim dalam mata kuliah ini. Misalnya ini ada Isdiana Suprapti, Bu Isdiana yang menjadi tim saya. Kemudian saya memasukkan juga nama admin
nama adminnya adalah Zainal Arif. Zainal Arifin, ya, Zainal Arifin. Ini Bu Isdiana adalah tim dalam mata kuliah ini, dan Zainal Arifin ini adalah pengelola administrasi program studi agribisnis. Jadi kita tambahkan di situ, setelah itu kita klik undang. Nah, berarti di sini yang bisa untuk melakukan pengelolaan kelas ini selain saya itu ada Bu Isdiana dan ada juga Pak Zainal Arifin. Jadi kita bertiga itu bisa melihat dan bisa mengelola semua data-data yang kita masukkan ke dalam kelas MKB 2 ini. Kemudian selanjutnya kita bisa kembali ke forum ya, untuk membagikan link kelas ini kepada mahasiswa. Kita bisa membagikan kode kelas ini kepada mahasiswa supaya nanti mahasiswa itu bisa gabung ke dalam kelas kita. Jadi ini kode kelas kita ya. Nah, kita juga bisa melihat kode kelas di sini. Jadi, kode kelas itu ada di 2 tempat. Yang di sini ini kita bisa langsung bagikan ke mahasiswa supaya mereka bergabung dengan kelas kita. Nah, demikian cara untuk membuat kelas pada mata kuliah MKB 2. Dan sebagai contoh supaya nanti semuanya itu memiliki bentuk kelas yang sama dan seragam. Nah, kita juga bisa menyesuaikan. Jadi nanti ini template ini bisa disesuaikan. Mungkin kita ingin memilih template yang ada fotonya kita supaya mahasiswa itu bisa melihat ya, bisa melihat foto kita, bisa melihat kita, karena sebagian besar dari mereka kemarin itu ada yang belum mengenal kita ya. Walaupun kita sudah mengajar mereka selama 1 tahun, mungkin ada juga yang belum mengenal wajah kita. Jadi kita bisa menambahkan, misalnya saya mempunyai template-nya di sini. Nanti kalau Bapak dan Ibu tidak memiliki ini, izinkan admin program studi untuk mengubah template dari GCR-nya Bapak dan Ibu. Nah, demikian proses pembuatan kelas kita, dan kita akan melanjutkan proses-proses yang lain di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.